Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Pak Andi Rozi, SPAM MSc Apoteker, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Biofarmasetika. Nah, kami dari kelompok A izin untuk menyampaikan tugas review jurnal yang sudah kami lakukan bersama kelompok saya. Dan di sini saya dan kelompok saya yaitu saya sendiri Cynthia Maulidia NIM 10212101006. Lalu ada teman saya Angelina Putri Hedaya NIM 10212101066. Lalu ada Syahira Audia Nadine NIM 10212101048 dan Fasilia Firma NIM 10212101108. Nah, selanjutnya yang akan dijelaskan dalam review jurnal yang sudah kami kerjakan, yaitu dalam dunia farmasi, seringkali para ahli memiliki permasalahan yang cukup sulit dalam menyusun suatu formulasi obat. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa zat aktif yang memiliki kelarutan dan permeabilitas yang rendah. Nah, profil farmakokinetik yang kurang baik dan bioavailabilitas yang rendah dari banyak obat juga dikaitkan dengan kelarutan dalam air yang rendah dan merupakan tantangan utama dalam dunia pengembangan obat. Aciclovir merupakan salah satu obat antivirus yang digunakan untuk terapi herpes simplex karena tingkat selektivitasnya yang tinggi, tapi waktu paruhnya cepat. Aciclovir sendiri termasuk ke dalam Biopharmaceutical Classification System atau BCS kelas 3. Telmisartan juga termasuk ke dalam BCS, yaitu obat kelas kedua yang kelarutannya rendah dan permeabilitasnya tinggi. Nah, salah satu masalah utama telmisartan adalah kelarutannya yang rendah dalam cairan tubuh yang berakibat buruk terhadap bioavailabilitas pemberian oral. Amlodipin juga bersifat vaskuloselektif, di mana memiliki bioavailabilitas oral yang rendah dan memiliki waktu paruh yang panjang serta absorpsinya yang lambat. Nah, dalam penelitian ini akan dikaji profil disolusi obat dari ketiga obat ini, yaitu obat aciclovir, telmisartan, dan amlodipin. Nah, untuk latar belakangnya, aciclovir sendiri yang merupakan obat antivirus digunakan untuk terapi herpes simplex yang tingkat selektivitasnya tinggi, tetapi waktu paruhnya cepat. Nah, aciclovir sendiri termasuk ke dalam obat yang telah disebutkan sebelumnya, dengan kelarutan tinggi namun memiliki permeabilitas rendah. Aciclovir juga memiliki nilai log 1,56. Aciclovir juga memiliki pKa 2,27 dan hanya larut pada pH asam dan absorpsi yang terbatas pada duodenum dan jejunum. Memiliki waktu paruh eliminasi yang relatif singkat, yaitu hanya 2,5 jam. Obat dengan paruh waktu pendek, proses absorpsi dan waktu eliminasinya berlangsung relatif cepat sehingga bioavailabilitasnya rendah. Selanjutnya, obat telmisartan yang ikut menjadi obat yang dikaji dalam review jurnal ini termasuk obat kelas 2 dalam klasifikasi BCS dengan kelarutan rendah dan permeabilitas tinggi. Dari permasalahan kelarutan yang rendah, telmisartan diperlukan upaya untuk meningkatkan kelarutan dan laju disolusi telmisartan, sehingga bioavailabilitas oral dari obat telmisartan meningkat. Obat telmisartan sendiri berfungsi sebagai obat hipertensi esensial. Untuk obat amlodipin sendiri merupakan obat antihipertensi golongan antagonis kalsium yang penggunaannya sebagai monoterapi atau dikombinasikan dengan golongan obat lain seperti diuretik, ACI1, ARB, atau beta blocker. Amlodipin juga bersifat vaskuloselektif, di mana memiliki bioavailabilitas oral yang lebih rendah, memiliki waktu paruh yang panjang dan absorpsi yang lambat, sehingga mencegah tekanan darah turun secara mendadak. Ada juga kombinasi telmisartan dan amlodipin, di mana terapi ini dikaitkan dengan BP atau tekanan darah. Secara signifikan lebih tinggi tingkat pencapaian tujuan dan pengurangan
Sistolik tekanan darah dan diastolik tekanan darah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan telmisartan atau monoterapi amlodipin. Yang menariknya, ada 24% dari pasien yang diteliti menderita diabetes mellitus dan sebagian besar dari mereka adalah juga obesitas. Pada pasien yang belum diobati dengan monoterapi yang ditentukan protokol. Nah, beberapa obat yang sudah dijelaskan sebelumnya akan dikaji dengan berbagai review jurnal yang telah kami kaji untuk dicari profil disolusi obatnya masing-masing untuk memudahkan peneliti dalam memformulasikan obat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke metodologi. Pada artikel 1 yang berjudul Physicochemical Characterization and Dissolution Studies of Acyclovir Solid Dispersions with Pluronic F127 prepared by the kneading method. Acyclovir ini laju disolusinya dilakukan pada kondisi zinc dalam 1 liter air aqueous yang mengandung sodium lauryl sulfat. Suhu ditetapkan di suhu 37 derajat plus minus 0,5 derajat Celcius. Sampel dikumpulkan setelah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, dan 60 menit. Setelah itu, diukur kadarnya menggunakan spektrofotometri. Sistem disolusi dengan bak disolusi SR8+ dan pompa peristaltik 7 saluran. Laju disolusi diukur dengan metode pharmacopoeial rotating disk. Absorbansi acyclovir dalam larutan SLS 0,5% mulai dari 1,6 hingga 8 mikrogram per mili. Next. Pada artikel kedua yang berjudul Polymers has a good potential for delivery of acyclovir in a sustained manner in management of viral infections. Studi disolusi in vitro dilakukan dengan menggunakan alat disolusi USP tipe 2 yang mengandung 900 mili HCl 0,1 N dalam pH 1,2 pada suhu 37 derajat plus minus 0,5 derajat Celcius pada interval waktu yang ditentukan. Jumlah media diambil dan diganti dengan volume media yang sama. Kemudian sampel dianalisis secara spektrofotometri pada gelombang 258 nanometer. Next. Yang ketiga berjudul Design Optimization and Evaluation of Acyclovir Fast Dissolving Tablets Employing Stactalate Novel Super Disintegrant. Uji disolusi dilakukan dengan suhu 37 derajat Celcius plus minus 0,5 derajat Celcius menggunakan buffer HCl 0,1 N sebagai media disolusi. Sampel diambil sebanyak 5 mili dengan selang waktu tertentu. Disaring melalui penyaring membran 0,45 mikro, diencerkan dan diuji dengan spektrofotometri UV double beam pada panjang gelombang 254 nanometer. Persentase kumulatif diukur menggunakan absorbansi standar dari kurva kalibrasi. Next. Pada artikel 1 yang berjudul Considerations for Developing a Double Layer Tablet into a Single Layer Tablet with Telmisartan and Amlodipine. Uji disolusi telmisartan amlodipin dilakukan dengan uji disolusi tablet US Pharmacopoeia dengan 900 mili buffer pH 7,5 plus minus 0,1 fosfat sebagai media disolusi pada 37 derajat Celcius plus minus 0,5 derajat Celcius untuk telmisartan dan 500 mili asam klorida 0,01 N untuk amlodipin. Tablet Twin Star dan tablet TA dengan dosis setara 80 mg telmisartan dan 5 mg amlodipin dimasukkan ke dalam alat uji disolusi. Setelah 5, 10, 15, dan 30 menit, 4 mili media disolusi diambil sampelnya dan disaring menggunakan filter membran 0,45 nanometer.
konsentrasi telmisartan dan amlodipin dalam hasil filtrasi sampel dianalisis menggunakan HPLC pada UV panjang gelombang deteksi 237 nanometer. Fase gerak adalah volume 40:60 campuran asetonitril dan buffer berair dalam 1 liter air dan pH disesuaikan dengan asam fosfat. Laju aliran diatur ke 1 mili per menit dan volume injeksi diatur menjadi 10 mikroliter. Persentase kumulatif dari obat dirilis dihitung sebagai nilai rata-rata setidaknya 6 tablet. Profil disolusi in vitro dari tablet TA monolayer dan obat pembanding dibandingkan menggunakan faktor kemiripan. Next. Metodologi yang artikel kedua, Development of Dissolution Test Method for Telmisartan Amlodipine Bacillate Combination Using Synchronous Derivative Spectrophlorimetry. Uji disolusi dilakukan menggunakan alat tabel disolusi USP tipe dayung dalam 900 ml berbagai buffer seperti HCl 0,1 molar, asetat penyangga, penyangga fosfat, dan seperti cairan lambung yang disimulasikan tanpa enzim, dimodifikasi berpuasa dan diberi cairan usus keadaan dan kosong berpuasa dan diberi makan menyatakan cairan usus pada 50 rpm dan pada suhu 37 derajat plus minus 0,5 derajat Celcius selama 60 menit. Alikut dari 5 mili adalah ditarik pada interval 5 menit hingga 60 menit dan diganti dengan volume media segar yang sama untuk mempertahankan kondisi. Di akhir pengujian, sampel ditarik lalu disaring, diencerkan dengan 1 molar HCl dan diukur dengan metode spektrofluorimetrik yang dikembangkan dan divalidasi. Studi disolusi dilakukan 3 kali menggunakan 4 kapsul di masing-masing media. Jumlah obat terlarut dihitung dari masing-masing kurva kalibrasi dan kemudian diplot terhadap waktu. Pelepasan obat tertinggi terjadi untuk bulk drugs TLL dan AML adalah media yang dipilih studi disolusi in vitro dari bentuk sediaan tablet. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan acyclovir untuk artikel yang pertama, Physicochemical Characterization and Dissolution Studies of Acyclovir Solid Dispersion with Pluronic F127 prepared by the kneading method. Didapatkan dari kurva disolusi bahwa laju disolusi acyclovir bentuk 1 yang dicampur dengan pluronic F127 lebih tinggi dibanding acyclovir murni. Setelah 60 menit pengujian, lebih dari 26% dilepaskan dari dispersi padat. 10/90% m/m ACV per PLU yang dibuat dengan metode pengadukan. Sedangkan acyclovir murni yang larut hanya 11%. Kemiringan kurva disolusi hampir sempurna dengan koefisien korelatifnya 0,99 pada fungsi linear. Next. Nah, untuk artikel kedua, polymers has a good potential for delivery of acyclovir in a sustained manner in management of viral infections. Profil pelepasan obat acyclovir dari formulasi yang mengandung eksipien berbeda memiliki jumlah yang berbeda. Dengan peningkatan jumlah karbopol 934P, tingkat pelepasan obat menurun karena menyatu dalam media disolusi yang bersifat asam yang menghalangi pelepasan obat. Nah, peningkatan konsentrasi PVP meningkatkan pelepasan obat karena memungkinkan penetrasi medium yang mudah ke dalam matriks pelepasan yang lebih cepat. Formulasi H125P100G75 yang mengandung zat pembentuk gas konsentrasi tertinggi menunjukkan tingkat pelepasan obat tertinggi. Next. Nah, untuk artikel yang ketiga, Design Optimization and Evaluation of Acyclovir Fast Dissolving Tablets Employing Starch Phthalate, a Novel Super Disintegrant. Nah, laju disolusinya tergantung pada waktu pembasahan disintegran.
Di antara semua formulasi F8 memiliki waktu pembasahan yang lebih sedikit dan laju disolusi yang lebih besar. Persen kelarutan dalam 1 menit ditemukan lebih banyak pada formulasi F8 yang terdiri dari 10% patiptalat, 5% proscarmelose sodium, dan 5% prospovidon. Next, selanjutnya akan lanjutkan saya. Baiklah, ada hasil dan pembahasan dari obat telmisartan amlodipin pada artikel yang pertama, Consideration for Developing a Double Layer Tablet into a Single Layer Tablet with Telmisartan and Amlodipin. Nah, jadi disolusi obat tersebut diatur sedemikian rupa sehingga disolusi obat maksimum setelah 30 menit tidak kurang dari 85%. Seperti dilihat pada tabel, nilai disolusi obat setelah 30 menit adalah laju disolusi telmisartan. Uji disolusi dilakukan untuk kedua obat, yaitu kombinasi dari telmisartan dan amlodipin. Namun, amlodipin menunjukkan pelepasan yang lebih segera pasca pencampuran, sedangkan telmisartan menunjukkan pola penundaan dari pengaruh berbagai eksipien. Oleh karena itu, laju disolusi telmisartan dianggap sebagai faktor yang lebih kritis. Next. Selanjutnya ada artikel yang kedua. Nah, pada artikel yang kedua ini masih membahas tentang obat telmisartan dan amlodipin. Jadi pengaruh kekerasan tablet dan disintegran ditunjukkan oleh gambar 4 dan 5. Menjelaskan bahwa laju disolusi dari kedua kombinasi obat tersebut lebih cepat apabila menggunakan bahan atau eksipien penghancur yang sesuai. Metode disolusi ini memiliki kemampuan untuk membedakan perubahan komposisi dibandingkan dengan menggunakan kesamaan faktor kecocokan. Jika nilai F2 kurang dari 50, maka dua profil disolusi dianggap berbeda. Faktor kesamaan F2 tersebut dihitung dari profil disolusinya, menggunakan 5 poin untuk telmisartan dan 3 poin untuk amlodipin, yang ditunjukkan pada satu titik yang memperlihatkan lebih 85% dari pelepasan obat tersebut. Next. Nah, kesimpulannya, dari seluruh literatur terkait pelepasan disolusi obat dari asiklovir dan kombinasi telmisartan amlodipin adalah memiliki profil disolusi pelepasan obat yang sudah baik. Pada artikel pertama, obat asiklovir disolusi dipengaruhi oleh konsentrasi polimer. Konsentrasi polimer yang tinggi pada kelompok polimer hidrofilik akan mempertahankan obat dan meningkatkan laju disolusinya. Nah, pada artikel yang kedua, obat asiklovir disolusi obat tersebut baik pada penggunaan polimer HPNC K4M dan PVP dibandingkan dengan karbopol 934P. Kemudian pada artikel yang ketiga, untuk obat asiklovir, disolusi obat lebih baik pada penggunaan kombinasi dari proscarmelose sodium 5%, prospovidon 5%, dan patiptalat 10%. Sedangkan pada artikel pertama, obat kombinasi telmisartan amlodipin, dosis disolusi obat maksimum terjadi setelah 30 menit tidak kurang dari 85%. Kemudian pada artikel yang kedua, kombinasi obat telmisartan amlodipin, kombinasi atau kondisi terbaik disolusi obat yang dioptimalkan adalah dengan bahan atau eksipien penghancur yang konsentrasinya disesuaikan. Next. Selanjutnya, nah berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, nah sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok K. Kami mohon maaf jika ada salah penyampaian atau salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.